Analisis laporan keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mensiagakan kas atau aset lain yang dapat segera diubah menjadi kas dalam rangka memenuhi beragam liabilitas jangka pendek yang harus dipenuhi perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka dapat diinvestasikan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang dapat ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitas. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan, dilikuidasi. Yang ketiga, rasio probabilitas. Rasio probabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya, penghitungan rasio probabilitas. ROA, return on asset. Return on asset atau ROA adalah indikator yang mengukur seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya buat menghasilkan laba atau profit. Rumusnya ROA sama dengan laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset. Di sini kita bisa lihat data dari PT-nya. Jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan ROA 60,296 dibagi jumlah aset 7,702,033 kali 100% sama dengan 7,82%. Itu hasil dari ROA. Selanjutnya, rasio probabilitas ROE, return on equity. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. Rumus ROE sendiri, ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi ekuitas. Di sini datanya jumlah laba rugi dari operasi yang dilanjutkan. ROE sama dengan 51,482 dibagi jumlah ekuitas 3,433,623 dikali 100% sama dengan 14,99%. Ini jumlah hasil dari ROE. Selanjutnya, rasio likuiditas. Ada rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus rasio lancar sendiri sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Di sini ada datanya, jumlah aset lancar 1,669,767 dibagi pinjaman jangka pendek 872,211 dikali 100% sama dengan 191,4%. Itu hasil dari rasio lancar. Selanjutnya, rasio cepat. Rasio cepat atau rasio sangat lancar. Tes rasio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, utang jangka pendek dengan aktivitas lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan inventory. Rumus rasio cepat, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Datanya, jumlah aset lancar 1,669,767 dikurang persediaan lancar lainnya 439,545 dibagi pinjaman jangka pendek 872,211 dikali 100% sama dengan 141,4%. Itulah hasil dari rasio cepat. Selanjutnya, rasio likuiditas, rasio kas.
Rasio kas atau kas ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumusnya rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar. Dan ini datanya kas dan setara kas 395,340 dibagi pinjaman jangka pendek 872,211 dikali 100% sama dengan 453,2%. Itulah hasil dari rasio kas. Selanjutnya rasio solvabilitas, debt to asset ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dengan aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Rumusnya sendiri DAR sama dengan total hutang dibagi total aset. Datanya jumlah liabilitas 4,268,410 dibagi jumlah aset 7,702,033 dikali 100% sama dengan 608,7%. Itulah hasil dari debt ratio. Selanjutnya rasio solvabilitas, debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rumusnya DAR sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Datanya jumlah liabilitas 4,268,410 dibagi jumlah ekuitas 343,3623 kali 100% sama dengan 124,3%. Itulah jumlah dari DAR.